Dan di sini ada 115 batu yang ada gambarnya di permukaannya, sedangkan gambarnya sendiri terdapat 147. Menurut cerita, terjadi perang dan suku Tutari kalah. Dan menurut kepercayaan mereka ada menjelma menjadi batu-batu besar yang berlukis ini. Jadi sekarang kita berada di Bukit Tutari yang letaknya sekitar 15 menit dari Bandara Sentani sebelah barat. Dan di tempat ini dulu pada masa prasejarah tinggal etnis Tutari, dan yang sekarang dapat kita saksikan berupa tinggalan batu-batu besar yang terdapat gambar atau lukisan yang merupakan hasil karya mereka. Dan budaya ini berkembang sekitar 1400 tahun yang lalu, sekitar 1300 sampai 1400 tahun yang lalu. Dan untuk Tutari sendiri itu adalah nama bukit, nama tempat ini, kemudian nama suku yaitu suku Tutari. Tutari sendiri berasal dari dua kata yaitu tu dan tari. Tu itu matahari, tari itu lingkaran. Jadi sebenarnya ini adalah sistem kepemimpinan tradisional di kawasan Danau Sentani. Seperti diketahui kalau pemimpin tradisional itu adalah Ondoafi, dan Ondoafi untuk di Danau Sentani ini sendiri dilambangkan oleh matahari. Dan untuk situs Tutari ini sangat menarik karena di sini terdapat bungkahan-bungkahan batu yang berwarna hitam, dan di permukaannya itu ada gambar-gambarnya. Dan gambar-gambarnya ini dari 1300 tahun yang lalu sampai sekarang masih dapat kita saksikan. Dan gambar ini digores jadi permukaan batu itu digores menggunakan batu yang lebih keras dari batu yang medianya. Sedangkan batu yang digunakan untuk sebagai media lukisan ini adalah batu gabru. Terus kemudian batu yang digunakan untuk menggores itu dari hasil penelitian dari mahasiswa dari arkeologi dari Prancis yang pernah melakukan penelitian di sini, diketahui bahwa dia termasuk batu siklop yang biasa dipakai untuk membuat temaku batu yang warna hijau itu yang digunakan. Dan di sini ada 115 batu yang ada gambarnya di permukaannya, sedangkan gambarnya sendiri terdapat 147. Ada gambar, dan gambarnya macam-macam. Ada gambar manusia, gambar flora, fauna, kemudian ada gambar abstrak juga ada. Dan gambar-gambar ini berkaitan dengan kehidupan mereka etnis Tutari pada masa itu. Legenda Tutari sendiri berkaitan dengan suku Tutari yang dikalahkan oleh orang Doyo Lama yang berpindah dari Kwadiware tadi, dari pulau kecil yang di tengah Danau Sentani di bagian barat. Mereka kemudian datang ke Doyo Lama dan mengalahkan suku Tutari yang ada di sini,
Kemudian suku Tutari yang dikalahkan ini menurut cerita dari masyarakat Doyo Lama itu berubah menjadi batu. Tutari sendiri ada 6 sektor. Ada sektor 1, sektor 4, sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada gambarnya itu sektor 1 sampai 4. Yang batu yang ada gambarnya itu 1 sampai 4. Sedangkan yang batu yang tidak ada gambarnya itu sektor 5 dan 6. Ini adalah sebuah bukit yang kalau diperhatikan memang terkait dengan konsep prasejarah, karena konsep prasejarah itu semakin tinggi suatu tempat itu semakin suci. Kalau diperhatikan gambar-gambar itu dari sektor 1 sampai 4. Jadi itu memang masih dunia profan, masih dunia manusia lah, berkaitan dengan dunia manusia. 5, 6 ini batunya kosong, sudah tidak ada gambar lagi, dan itu memang sudah dunia atas, istilahnya dunia nenek moyang atau dunia dewa. Di sektor 5 itu ada susunan jalan batu yang mengarah dari danau ke atas ke Gunung Siklop. Dan itu yang menghubungkan antara istilahnya garis imajiner atau garis spiritual yang menghubungkan antara dunia manusia tadi dengan dunia dewa. Untuk di sektor 4 terdapat 4 batu yang berbentuk seperti arca atau seperti patung berbentuk seperti patung gitu. Dan itu berkaitan dengan oleh masyarakat Doyo Lama dipercaya itu merupakan 4 panglima perang suku Tutari yang pernah mereka kalahkan pada waktu lalu, pada waktu perang suku. Dan ketika mereka kalahkan, kemudian kepala panglima perang suku Tutari ini menjelma menjadi batu. Dan sejak saat itu suku Tutari dianggap musnah hingga sekarang. Dan untuk di Doyo Lama sendiri ini merupakan mereka sebelumnya berasal dari Pulau Kuadeware, pulau kecil yang ada di kawasan Danau Sentani bagian barat. Kemudian mereka datang ke Doyo Lama sini, mereka tinggal di beberapa tempat, termasuk di ujungnya Bukit Tungkuwiri situ, mereka tinggal di situ, kemudian ke Ayauge, kemudian baru ke Doyo Lama. Sambil dalam pergerakan tuh, ini menurut cerita, itu mereka sambil memantau pergerakan suku Tutari. Jadi ketika sudah sampai Doyo Lama, terjadi perang dan suku Tutari kalah. Dan menurut kepercayaan mereka ada menjelma menjadi batu-batu besar yang berlukis ini. Tetapi kalau dari sisi ilmiah, dari sisi arkeologi, ini adalah peninggalan prasejarah. Tepatnya itu peninggalan budaya megalitik atau budaya batu-batu besar. Dan ketika budaya ini memang manusia prasejarah masa itu sudah mengenal tentang religi, tentang kekuatan di luar ada kekuatan di luar manusia.
Situs Tutari ini kan terletak di kawasan Danau Sentani bagian barat, dan sebenarnya tinggalan megalitik seperti Tutari ini dapat dijumpai di beberapa situs arkeologi di kawasan Danau Sentani, tetapi batu yang bergambar itu ada di Tutari. Untuk di kawasan Danau Sentani yang lain hanya sebatas batu tegak atau menhir, kemudian meja batu atau batu lumpang. Tetapi kalau untuk tinggalan megalitik yang ada lukisannya ya di sini. Dan terkait dengan kepercayaan sekarang, memang ada sebagian etnis dari masyarakat dari Sentani itu percaya bahwa tempat-tempat sakral istilahnya, tempat-tempat peninggalan nenek moyang mereka itu masih memiliki kekuatan atau ada sesuatu yang bisa diharapkan dari tempat tersebut. Dan saya kira itu memang berkaitan dengan kepercayaan mereka, ada harapan yang mereka inginkan, kemudian ada mungkin keselamatan atau yang lain, masih ada kepercayaan terkait dengan itu. Salah satu gambar yang di permukaan, yang digambarkan, dilukiskan di permukaan batu itu adalah fauna, dan salah satunya adalah biawak atau disebut juga dengan soa-soa. Dan hingga saat ini gambar ini dapat kita saksikan di lukisan kulit kayu ya di AC, kemudian di tiang-tiang rumah tradisional, yang rumah panggung yang ada di Danau Sentani itu. Soa-soa ini berkaitan dengan religi mereka. Dan seperti diketahui bahwa Bukit Tutari ini pada masa lalu adalah bukan suatu perkampungan, karena murni sebagai tempat religi. Mereka melakukan suatu upacara ritual di sini. Karena 3 tahun yang lalu kami melakukan penelitian di sini, ada di permukaan tanah itu ada bekas-bekas periuk tanah liat. Kami pikir mereka tinggal di sini. Kemudian kami melakukan penelitian, kami gali, ternyata tidak ada bekas-bekas aktivitas mereka. Jadi rupanya periuk tanah liat atau benda tanah liat itu, wadah tanah liat itu berfungsi untuk berkaitan dengan religi. Dan seperti diketahui kalau Tutari ini arahnya, orientasinya itu adalah danau, kemudian dengan pegunungan Siklop. Jadi ini adalah penghubung antara danau dengan Gunung Siklop. Kepercayaan di Danau Sentani sendiri bahwa mereka percaya bahwa Gunung Siklop itu merupakan tempat tinggal roh nenek moyang atau dewa-dewa mereka. Sedangkan manusia itu tinggal di danau, di rumah-rumah panggung di tepi danau. Tutari ini adalah sebagai media penghubungnya. Jadi untuk mereka ketika melakukan suatu ritual ke dewa atau roh leluhur yang ada di Siklop, mereka melakukannya di Tutari dengan media-media yang batu-batu besar ini. Dan apa yang digambarkan di batu itu adalah harapan. Jadi kalau mereka menggambar ikan itu otomatis mereka berharap ketika mencari ikan di danau mereka akan mendapatkannya. Kalau untuk lukisan cadas di Papua yang kami tahu berada di Doyo Lama sini, yaitu lukisan-lukisan mereka yang suku Tutari itu mereka lukis di batu-batu yang kami tahu di sini. Dari lukisan itu maka kami untuk saat ini masyarakat suku Sentani mereka kembangkan lagi ke atas kombou atau yang disebut dengan kulit kayu, di mana mereka melanjutkan lukisan-lukisan yang ada. Dan lukisan-lukisan yang ada di cadas-cadas ini seperti ada motif-motif ikan, ada motif kadal atau reptil dan kehidupan mereka zaman dulu, sehingga sekarang mereka lanjutkan ke kulit kayu atau kombou yang merupakan totem-totem mereka lukis di situ.
Di situs Megalith Tutari ini memiliki pesona yang bisa dikembangkan untuk destinasi wisata. Dan sebenarnya berkaitan dengan destinasi wisata, sejak tahun 1994 sudah dibuat fasilitas, tetapi mungkin karena kurang promosi. Jadi sedangkan situs Megalith Tutari ini kan jaraknya sangat dekat dengan Bandara Sentani, kan mungkin sekitar 15 menit dan mudah diakses. Untuk kondisi saat ini sangat sedikit pengunjung yang ke sini karena yaitu tadi mungkin karena masalah dari fasilitas yang ada yang perlu diperbaiki, perlu dilengkapi, kemudian promosi juga. Dan padahal kalau dilihat dari lokasinya ini kan berada di tempat ketinggian, dan kalau istilahnya kalau generasi milenial itu kan sangat instagramable. Tetapi untuk saat ini dari sisi populernya maupun dari sisi jumlah pengunjungnya kalah dengan Bukit Tungkuwiri yang tidak jauh dari sini. Dan ini merupakan tugas kita semua membantu mempromosikan untuk situs Megalith Tutari ini biar semakin dikenal, agar semakin banyak pengunjung yang datang ke sini. Pelestarian dan pengembangannya mungkin buat bagi kita punya orang tua khususnya yang punya budaya dalam hal melukis Kombo itu bisa menurunkan kepada mereka punya generasi melalui mungkin membuka sanggar atau ya tempat-tempat pelatihan, terus mungkin bisa sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah terutama di Jayapura sini, dan juga mungkin saja bukan hanya untuk lukisan kulit Papua, lukisan kulit atau Kombo, tetapi untuk semua budaya. Misalnya seperti tari-tarian atau lagu-lagu daerah atau pokoknya semua yang berkaitan dengan seni dan budaya bisa tetap dilestarikan melalui sanggar-sanggar dan juga melalui muatan-muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah. Karena budaya merupakan identitas diri dari kita. Ah